Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uternova Dini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang barangkali nih kalian lagi cari banget infonya. Dalam tema kita hari ini yaitu berbagi manfaat dari negeri untuk negeri bersama dengan Bang Sandra Hidayat. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersemangat ini? Bersemangat dong tentunya. Bersemangat banget. Oh luar biasa sekali ya. Nah Bang, hari ini tema kita adalah berbagi manfaat dari negeri untuk negeri. Betul. Mengapa demikian? Karena banyak info tentunya di dalamnya. Banyak info ya. penting. Banyak info penting yang mungkin lagi dicari nih. Lagi dicari dan sayang dilewatkan. Nah, kalau nggak nonton dia. gitu ya. Kalau nggak nonton, betul sekali. Nah, tapi sebelum membahas itu, kita pengen bahas abangnya dulu nih. Oke, boleh. Nah, kalau abang sendiri aslinya dari mana nih bang? Kalau asli putra Bengkulu asli gitu kan. Tapi Bengkulu asli. memang dari Muko-Muko. Jadi dari Muko-Muko, tapi sudah tinggal di Bengkulu sejak 9 tahun yang lalu gitu ya. 8 tahun, tahun 2016 sampai sekarang. Karena memang menempuh pendidikan di Bengkulu, kemudian kerja di Bengkulu, bahkan banyak kegiatan-kegiatan pun juga di Bengkulu. Aslinya jadi dari Muko-Muko. Gitu Kak. Asli, pokoknya asli anak provinsi Bengkulu. Asli gitu ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih bang? Kesibukannya sekarang lebih banyak ke mengajar, aktivitasnya mengajar di pesantren. Mungkin teman-teman sudah sering dengar, bahkan kemarin juga pernah masuk di program Jejak Islami di TVRI. Oke. Pondok Ada pesantren. programnya itu ya? Betul ya. Di Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih yang ada di Sumur Dewa, dan memang ini pondok pesantren kita prioritaskan untuk anak-anak yang kurang mampu dan duafa. Jadi segmennya kita khususkan bagi anak-anak karena memang di luar sana kita menemukan banyak sekali mereka yang ingin melaksanakan atau melanjutkan pendidikan namun terkendala biaya. Mungkin di situ kita coba ambil bagian untuk bantu teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Luar biasa sekali tujuannya ya. Benar-benar mulia. Insya Allah baik gitu ya. Ini udah lama bang di sana? Sudah 2 tahun lebih kayaknya. 2 tahun. Karena lebih. memang pondoknya masih baru. Oh. Pondoknya baru satu angkatan alumni. Baru satu alumni. Jadi mau masuk ke tahun keempat, tapi sudah 2 tahun lebih di sana. Seperti itu. Gimana sih bang keseruannya aktif di dunia apa ya, di dunia pendidikan gitu loh. Betul. Gimana sih rasanya gitu? Tentu rasanya senang gitu kan, dan tentunya sangat-sangat bersyukur sekali karena memang Sandra sendiri sebenarnya basic ilmu agama dari pesantren itu nggak ada, tapi memang di pondok Sandra pegang bagian khusus untuk kegiatan kebahasaan dan juga untuk mengurus segala macam kegiatan anak-anak karena memang sekolah kita juga sudah bisa mengeluarkan ijazah sendiri di bawah Kementerian Agama. Jadi banyak sekali, tidak hanya pelajaran umum agama saja, tapi pelajaran umum pun juga kita laksanakan gitu kan, mulai dari IPS, IPA dan segala macam itu sudah kita selenggarakan di sekolah. Dan tentu bersyukur sekali karena memang ini pengalaman yang luar biasa, apalagi menemani atau membersamai anak-anak yang tanda kutip spesial gitu kan. Karena bersyukur karena mereka yang mungkin sudah tidak ada orang tua lagi, dan mohon maaf mungkin ada yang nggak tahu kemana. Kita membersamai mereka, mendengar curhatan mereka itu timbul rasa apa ya, semacam inilah kehidupan gitu. Jadi sangat bersyukur sekali kita bisa sampai ke titik ini. Bagi teman-teman di luar sana juga ternyata masih banyak sekali anak-anak yang harus kita perhatikan, baik dari segi pendidikan dan lain segala macamnya. Jadi memang kenapa kita ambil di bidang pendidikan, karena pendidikan ini merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Benar sekali. Karena pendidikan memang tidak menjamin setiap orang jadi sukses kan, nggak menjamin. Tapi setidaknya dengan mereka berpendidikan itu akan memperbaiki kehidupan mereka, mulai dari ekonominya, status sosialnya, dan tentu ini harus kita perjuangkan seperti itu.
dan yang paling utama adalah memperbaiki pola pikir mereka. Itu Betul yang banget, betul. sangat penting sekarang ya Bang ya, di tengah kemajuan teknologi tentunya Betul pola pikir yang maju, pola pikir yang baik itu Yang baik. adalah salah satu menjadi setir juga ya. Betul. Setir untuk anak-anak terkhususnya. Itu kalau di pesantren sendiri range usianya dari berapa? Dari tingkat MTS hingga MA. Nah, jadi dari tingkat SMP itu sampai SMA di sekolah kita. Jadi sekarang itu sudah hampir 100-an santri yang ada dan tinggal di sana, menetap di sana. Oh, mereka semuanya menetap di sana. Menetap di sana, dan saya sendiri pun juga tinggal bersama anak-anak di situ, membersamai mereka selama 24 jam. Dan memang kita melihat bahwasanya memang mereka sangat butuh sekali segmen-segmen seperti ini. Bahkan jujur, kami baru aja membuka pendaftaran baru nih, Kak. Tapi nggak bisa menampung semuanya. Rasa sedih pasti ada kan, karena mereka udah datang ke sana pengen daftar, tapi terpaksa harus kita pilih beberapa karena kita tidak bisa menampung semuanya. Karena yang pertama, keterbatasan asrama kita belum cukup, kemudian juga ruang kelas kita masih sedikit. Jadi kita belum bisa menerima, dan harapan kita semoga di luar sana ada teman-teman atau mungkin lembaga-lembaga sekolah lain yang juga bisa melakukan hal yang sama untuk bisa membersamai mereka seperti itu. Ikut merasa ikut mengambil andil juga. Iya, betul banget, ambil andil juga. Nah, kalau menurut Abang sendiri sebagai tenaga pendidik juga nih, apa sih hal yang harus dibenahi dari dunia pendidikan saat ini sendiri? Yang kita anggap krusial gitu ya. Baik. Kalau berkaca dari beberapa kasus yang ada di Bengkulu ya, karena memang Bengkulu kalau viral itu terkadang masalah pendidikan, dan itu kebanyakannya hal yang negatif. Dan itu lebih kepada akhlak mereka. Yang menjadi catatan besar hampir semua tenaga pendidik kayaknya untuk beberapa tahun terakhir ini adalah mengenai akhlak, mengenai etika mereka. Betul banget. Jadi ini bisa dikatakan sebuah permasalahan yang nggak ada ujungnya, dan mungkin setiap tahun akan ada kasus-kasus seperti ini. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau menurut hemat saya sendiri, sebenarnya masih ada yang lebih layak ya untuk menilai bagaimana pendidikan di Bengkulu. Tapi memang untuk pendidikan akhlak itu sendiri harus kita tingkatkan lagi, karena pada sejatinya memang tidak cukup hanya dengan intelektual mereka saja, tapi juga bagaimana spiritual anak-anak. Maka sebenarnya pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam itu hadir untuk mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Tapi terkadang ada juga stigma yang muncul gitu kan, bahwasanya pesantren ini hanya belajar tentang agama saja. Nah, mungkin itu yang perlu kita luruskan nih. Padahal enggak. Itu. Bahkan bahasa pun itu kita kenceng banget gitu. Bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan, itu kita kenceng banget untuk bagaimana anak ini nantinya bisa mereka, kalau mereka jadi dai, kalau mereka jadi penceramah, itu bisa pakai bahasa asing. Nah, itu harapan kita. Jadi jangkauan mereka pun itu akan jauh lebih luas. Lebih luas lagi seperti itu. Jadi menguasai bahasa juga. Betul banget. Jadi pemirsa, di pesantren itu tidak hanya tentang agama, betul. Tapi ada juga pengetahuan umumnya. Betul banget. Sama aja berarti ya sama sekolah-sekolah biasa pada tentunya sama, tapi memang kita untuk pendidikan agamanya kita lebih tekankan lagi gitu kan. Paling di situ yang lebih ditekankan. Betul. Seperti matematika, IPA, kita belajar semua tentang itu gitu. Itu tidak tertinggal dong tentunya. Pastinya. Tetap eksis sama nih. Eksis. Dan mungkin sedikit informasi ya, kemarin ada salah satu kegiatan itu namanya kegiatan, saya lupa namanya apa. Kalau di daerah itu namanya Popda, Pekan Olahraga untuk santri dan segala macamnya. Dan untuk mewakili Bengkulu, Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih itu mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional itu dalam bidang bahasa Inggris malah. Oh, keren sekali. Dalam bidang bahasa Inggris, untuk pidato bahasa Inggrisnya kita yang mewakili untuk di tingkat nasional. Itu juga untuk memberikan gambaran bahwasanya memang pesantren tidak hanya tentang pendidikan agama saja, dan kita tidak mengenyampingkan pendidikan umum yang mana mungkin sudah ada dalam kurikulum seperti itu. Ini pesantrennya baru berdiri sebentar ya. Bukan sebentar, belum masih terlalu muda lama, gitu masih muda gitu ya.
tapi udah mewakili Provinsi Bengkulu ke Mm-mm. kancah nasional. Luar biasa. Alhamdulillah, Apa luar itu biasa. mengikuti jejak gurunya? Eh, semoga lah ya, semoga. Dan harapan kita malah mereka bisa lebih jauh lagi gitu kan, Iya. bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi memang jadi catatan kita adalah anak-anak selain mereka itu punya intelektual yang baik, mereka juga harus mampu bersaing. Apalagi di zaman sekarang kita melihat nggak cukup pintar saja gitu, tapi mereka harus punya mental yang kuat, mental pejuang. Salah satunya dengan ikut perlombaan itu, karena disitulah bakal tumbuh apa ya, semacam keberanian mental mereka. Karena dunia belajar ini nanti akan berbeda ketika mereka sudah terjun ke dunia pekerjaan. Pastinya. Nah, seperti apa itu tenaga pendidik menyiapkan hal tersebut nanti kita bahas di segmen Baik. berikutnya ya Bang ya. Oke, Sekarang kita siap, jeda siap. dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.